Masih pagi teman-teman, ini jam 6. Teman-teman harus hati-hati loh ya dengan konten-konten yang FYP yang seolah-olah itu relate. Apalagi seolah-olah mendukung apa yang teman-teman yakini. Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ya, ini saya sedang berada di Madura teman-teman. Masih jam 6 pagi tapi panas banget. Sudah lama ya saya nggak kesini, kurang lebih 15 tahun yang lalu bersama almarhumnya tante. Sekarang acara TPQ anak saya, jadi alhamdulillah berkesempatan di pagi ini ada kurang lebih waktu 1 jam, makanya saya gunakan untuk bikin monolog ya. Kembali ke tema. Oh ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan konten saya ini, salam kenal semuanya. Dan kenapa saya tadi di awal bilang teman-teman harus hati-hati dengan konten yang FYP di beranda teman-teman, entah itu di IG, entah itu di TikTok, entah itu di Facebook, di YouTube atau apapun. Karena gini, to the point aja. Teman-teman misalnya itu merasa playing victim, padahal playing victimnya teman-teman itu adalah hal yang salah. Rasa playing victimnya teman-teman itu adalah pada umumnya itu adalah yang salah. Tapi teman-teman merasa ada dukungan dari konten yang FYP, seolah-olah itu mendukung state of mind-nya teman-teman, padahal itu salah, bahkan menentang hukum dasar atau pondasi. To the point aja dalam rumah tangga. Gini, maksudnya begini maksudnya. Sorry ya teman-teman, itu tadi kepotong. Ternyata busnya udah mau berangkat dan sekarang udah pindah tempat di Pantai Kenjeran. Saya lanjutkan. Ada seseorang laki-laki, dia itu merasa dalam rumah tangga dia yang paling terdolimi, dia yang paling tersakiti, padahal sebenarnya dia itu salah gitu loh, tapi merasa dia yang terdolimi. Dia merasa bukan merasa aku bersalah, enggak, dia merasa aku itu benar dan aku terdolimi. Salahnya di mana? Secara umum ya, secara umum kita tahu kan, kepala rumah tangga itu tugas utamanya, iya toh, tanggung jawabnya itu adalah memberikan nafkah dalam rumah tangga, lahir dan batin, dohiron wa batinan, iya toh. Nafkah lahir pahamlah, apalagi sudah punya anak, otomatis perihal makan, tempat tinggal, kemudian sandang pangan papan ya kalau orang Jawa, itu kan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi ketika ada konten di akun sosial medianya yang FYP, kenapa laki-laki itu pilih menghindar, kenapa laki-laki di usia yang tua itu pilih hidup damai. Lah kamu punya tanggung jawab untuk ngasih makan anak istri kok malah pergi, malah kamu mencari kedamaianmu sendiri. Itu benarnya di mana? Benarnya di mana? Benarnya di mana? Kamu dengan konten-konten yang dinikmati dia, yang dinikmati laki-laki tersebut, seolah-olah konten itu mendukung kebenarannya. Dengan dia tidak memberikan nafkah itu, dia ada pendukung dengan konten itu, gitu loh. Ya, jangan semua konten itu dicocokkan, direlatekan sama dirinya sendiri, kecuali kamu sudah sebagai kepala rumah tangga ya, kamu sudah menafkahi dengan benar, kamu sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kamu, tetapi dalam rumah tanggamu itu ada toksik, kamu nggak dihargai, oke, kamu silakan minggir mencari kewarasan jiwa. Tapi kamu nggak sadar ya, sebagai seorang laki-laki, kamu nggak sadar kalau kamu itu nggak menunaikan kewajiban kamu, dan kamu nggak sadar kalau kamu itu menguntai dosa. Dan alangkah baiknya, oke, kamu menghindar, oke, kamu pergi dari kehidupan rumah tanggamu yang menurut kamu bikin kamu itu terdolimi. Ya alangkah baiknya disudahi dong, biar tidak menguntai dosa setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, iya kan?
kamu tetap berumah tangga sama anakmu, sama istrimu sebagai kepala keluarga, dan kamu merasa kamu terdolimi sementara kamu belum menunaikan apapun dalam rumah tangga itu, bahkan cenderung menyakiti. Kamu biarkan anak istrimu mencari makan sendiri. Ketika mereka kesulitan, kamu gak peduli. Dan anehnya kamu merasa terdukung dengan konten-konten yang itu tadi, yang sebagai laki-laki kamu itu harus pergi, sementara kamu nggak menunaikan apa kewajiban kamu sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, gitu. Nah, jadi teman-teman, intinya gini, konten itu boleh relate sama keadaan kita, sama suatu hal yang kita yakini, sama state of mind-nya kita setelah kamu sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kamu. Baru kamu boleh merasa terdolimi kalau nggak mendapatkan imbal balik yang setimpal. Nah, ini kamu nggak menunaikan apa-apa, malah lari dari masalah, ditambah kamu merasa yang bersalah. Kamu merasa, kamu merasa yang bersalah, otomatis kamu akan berubah dong. Tapi ini kamu tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban dasarmu dalam rumah tangga, dan kamu merasa terdolimi. Bukannya itu apa ya, sebuah penyesatan yang sebenar-benarnya tersesat sih menurut saya. Kenapa nak? Apa? Anakku lagi rewel, gabut. Kamu mau apa? Tanya dirimu. Enggak ngerti. Mau beli? Mau lapar? Dia kecewa karena kan banyak teman-temannya juga kecewa karena kan tujuannya mau berenang, tapi ternyata airnya kayak gini terus. Jadi kekecewaan dalam anak kecil itu hal yang lumrah ya, yang wajar. Jadi oke, teman-teman, saya tak menenangkan anak saya dulu biar nggak tantrum. Nanti kita lanjut lagi. Seru ini perbincangannya. Ini yang merasa relate ketawa-ketawa, ini yang merasa oh ini kamu ya, gitu ketawa-tawa. Ayo sini nak. Jadi gitu ya teman-teman. Jangan kegeeran teman-teman seolah-olah didukung oleh konten-konten yang menurut teman-teman itu benar. Teman-teman punya sebuah state of mind, teman-teman punya pemahaman, punya prinsip yang salah, kemudian ketemu konten yang hal itu mendukung, seolah-olah dunia beserta isinya itu membenarkan state of mind atau prinsip kamu itu tadi. Padahal nyatanya prinsipmu itu salah besar dan menyalahi syariat, pondasi utama, pondasi dasar berkeluarga. Jadi hati-hati. Alangkah baiknya teman-teman untuk men-sharingkan hal ini kepada figur otoritasnya teman-teman, misal Pak Ustadznya, Pak Kiainya, atau keluarga terdekatnya begitu, yang sesuai dengan dasar pondasi landasan hukum dasar aja lah. Jangan yang sekunder-sekunder, jangan pakai kitab yang tinggi-tinggi aneh-aneh, jangan. Pada umumnya rumah tangga itu gimana sih yang sebenarnya. Nah, teman-teman harus banyak sharing. Jangan hanya percaya konten yang seolah-olah konten itu mendukung kamu dalam ketersesatan yang nyata ya. Coba open mind. Coba teman-teman untuk bisa membaca fakta. Noleh ke diri sendiri aja, jangan menyalahkan keluar. Menoleh ke diri kita, salahnya kita apa sih secara umum, secara wajar gitu. Jadi jangan sekali-kali teman-teman begitu scrolling apapun, kemudian ada konten yang seolah-olah relate, dan pada dasarnya itu adalah menyesatkan. Nyatanya loh ya, nyatanya itu sangat menyesatkan prinsip teman-teman. Itu nanti bisa menghancurkan keluarga teman-teman yang sudah dibentuk dengan baik. Karena apa? Siapa yang mau bertahan dengan apa itu? Dengan seorang laki-laki atau suami yang tidak bertanggung jawab sama sekali dalam rumah tangga. Ya, hati-hati ya.